the end of the second and last qualifying session, and we can finally see the grid positions that await us in tomorrow's Grand Prix. Oke, halo semua, dan akhirnya sampailah kita di seri ke-17 untuk MotoGP karir. Tepatnya hari ini kita bakal mengakhiri kerjasama atau sequel karir bersama Ris Rio di season kelima. Tepatnya terakhir kali Ris Rio bakal berlaga di MotoGP game. Untuk hari ini klasemen kita masih berada di puncak dengan jarak hanya 1 poin aja, dan masih Fabio Quartararo. Tapi kita nggak boleh terlalu percaya diri karena biasa di Sepang semua pabrikan bisa kita bilang itu sama kuatnya dan rata-rata pada kenceng semua cuy, termasuk Yamaha juga. Oh iya, hari ini kita bakal ngelakuin balapan, tepatnya untuk 2 kali balapan, yaitu di Sepang dan juga di Valencia. Karena kita bakal langsung aja mengakhiri untuk karir bersama Ris Rio, dan kita bakal pensiunkan karakter lama kita yang dari awal sudah kita pakai dari tahun 2018 cuy. Hello and welcome to the exotic Sepang circuit, where a new MotoGP class race is about to start. Dan hari ini luar biasa, kita ada kejutan dari Marc Marquez yang hari ini dia bakalan start dari posisi pertama dan mengawali seluruh pembalap yang ada di sirkuit Sepang. Ini pertama kalinya di MotoGP game, tepatnya untuk MotoGP 100 itu si Marquez udah bisa kembali bangkit untuk berada di front row, karena sebelumnya Marquez gak pernah berada di bar, sebab untuk dia berada di posisi ke-10 besar. Gitu doang kan. Dan hari ini Miguel Oliveira kasih ada banget kemarin si Miguel, ban depannya sampai habis sampai berlubang, makanya dia gak bisa fight dan gak bisa untuk berada bersaing di baris depan dengan Jorge Martin dan juga Joan Mir. Hari ini kita bakal sengaja untuk ngelakuin settingan dari rekomendasi mekanik langsung, karena kita masih abu-abu nih saudara di sini, karena kita nggak tahu pasti step apa yang paling cocok. Kecuali ban, kita pakai kompon medium hard aja karena kita menjaga-jaga. Meskipun di sini bisa kita bilang lagi mendung, tapi kita khawatir sama kondisi trek yang begitu panasnya. Apalagi ini adalah negara tropis cuy, Malaysia, bayangin aja. Saat ini ternyata masih ada yang ngapain sih Franco Morbidelli malah nge-stuck di starting grid. Sepertinya hari ini Franco Morbidelli, ada yang keras lagi dong. Ini gue curiga sama si Franco Morbidelli, jangan sampai dia belajar sama Surasep yang suka ngalangin pembalap kalau udah sementara mau ngelakuin sesi pemanasan cuy. Bisa aja kan. Oke semua, ini dia stres persiapan race MotoGP Sepang di seri ke-17 di musim 2021. Oke, semangat. Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP untuk seri Sepang Malaysian Grand Prix and on the way. Hari ini Marquez leader, Fabio mengejar, dan Ducati Lenovo merangsek dari sisi kanan menuju first corner. Hari ini Miguel Oliveira kita overtaking hingga Viñales melebar, dan kita berhasil merangsak berada di posisi ketiga saat ini di belakang dari Fabio serta Marquez. Di belakang ada crash, di belakang terjadi crash, itu Alex Espargaro harus crash di lap pertama. Selepas di lap pertama hingga hari ini Fabio masih kita kejar dari sisi kiri, kita blocking langsung ke dalam, sanggupkah? Dan kita sedikit agak berani nih, kita agak nekat untuk overtake si Fabio. Mungkin masih sudah kembali masih berduel di sektor kedua awal di tikungan kelima. Hingga kini Marc Marquez masih menjadi leader dan belum bisa kita kejar. Kalau hari ini si Marquez pemenang, ya silakan aja dia menang, tapi kita pokoknya yang penting kita harus berada di depan dari Fabio Quartararo. Pokoknya inti dari karir kita adalah kita harus berada. Hari ini Fabio mau maksa dia cuy. Dia maksa ngelewatin apex paling dalam, tapi dia malah ngelewatin kerbo. Parah banget dah. Hingga kini perlahan masuk, menusuk dari sisi kiri. Fabio kita overtaking kembali berduel side by side di sektor ketiga. Akankah Ducati Lenovo dan juga Ris Rio berhasil membawa Ducati untuk mengalahkan Yamaha di sini? Hingga kini menuju high speed gun ring di tikungan ke-12 dan masih ditahan oleh Fabio Quartararo, dan menuju 2 tikungan terakhir kita langsung fight kembali, kita overtaking melebar, dan hingga kini kita di fight back oleh Fabio Quartararo gara-gara kita terlalu berambisi untuk mencuri tadi posisi kedua dari Fabio. Menuju tikungan terakhir kita bakal late braking lagi, dan kita mulai saat ini mengerem dengan sangat keras dan menuju yang terakhir, perlahan masuk dan menuju akselerasi. Semoga aja kita bisa mengejar Fabio di penghujung trek lurus atau di main track
sirkuit Sepang di Malaysian Grand Prix seri ke-17, 2 seri terakhir. Ini dia, perlahan mendekat dari belakang, dari sisi kita breaking kembali di first corner. Di lap kedua, Marquez masih leads. Kini Fabio sudah berhasil kita tempel lagi untuk pose kedua dan kita bakal merangsang di kiri menuju high speed cornering. Dan kali ini Fabio udah mulai bisa kita overtaking dan segini kita masih di blocking dari apex terdalam, dia menginjak grab cukup misal tadi hingga kini kita overtaking, kita blok langsung bisakah, dan ternyata Fabio berhasil. Kita geser lagi ke posisi kedua dan luar biasa Yamaha kembali melawan dari sisi kiri. Ducati di fight back Yamaha hari ini, berduaan kita melawan Yamaha masih belum usai, sangat sengit hingga sekarang di tikungan ke-6. Keep focus, keep fighting. Fabio Quartararo cukup tangguh untuk balapan di GP Sepang untuk seri Asia. Hari ini kita perlu lagi untuk semakin nge-push agar bisa menempel. Paling enggak kita bisa mengimbangi laju race dari Fabio Quartararo. Hingga kini di tanggal ke-10. Maksudnya kita paksa overtaking Fabio dan akhirnya kita masuk, kita block pas, masih kembali berduel side by side di high speed cornering. Di sektor ketiga kita masih bisa untuk paksa lagi, tapi sayangnya kita perlahan masuk dan kita menduel Fabio. Kita berhasil menggeser Yamaha Rider tapi gagal lagi. Yamaha terlalu kuat, Fabio masih cukup tangguh di sini. 2 tikungan terakhir perlahan mengejar, mencari celah kosong di akselerasi dan Fabio melebar hingga Juan mengejar, kita nge-blocking. Astaga, kita terlalu fokus kepada si Juan tadi hingga kita gagal untuk nge-blocking atau melawan dari Fabio Quartararo. Tikungan terakhir kita late braking, pengereman keras yang sangat-sangat tricky dengan kondisi trek yang cukup agak miring. Kadang kalau akselerasi itu ngebuat kita suka ngeslide cuy. Nah tuh, beraja kan. Padahal biasa kita menggunakan TJS 1 pun kadang juga nggak suka ngeslide cuy. Yang penting kita bisa mengimbangi. Hingga kini di lap ketiga kita bakal late braking lagi, bisakah? Dan terlalu late braking. Oke, hati-hati, jangan sampai melebar. Dan ya bener aja dong kita melebar cuy. Ya gagal kita bertahan posisi kedua yang udah tadi kita overtaking dari Fabio. Kita kembali berduel hari ini di tikungan ketiga di high speed cornering. Yes, makin ada kesempatan dan Fabio mistake tadi menginjak grab, kita overtaking ke posisi kedua lagi. Hingga kini Marc Marquez masih menjadi leader dan belum bisa kita dekati. Hingga kini Yamaha Rider dari Prancis yaitu Fabio Quartararo masih berusaha mengejar, berusaha overtaking posisi kedua dari Rio. Kita masih di kontak terus, ada conditioning Juan Mir, malah Juan Mir yang lolos untuk bisa berada di podium kedua dan Fabio gagal untuk merebut kembali posisi kedua dari Juan Mir. Hati-hati, keep focus, keep fighting. Hari ini sektor ke-2 menjelang sektor ketiga. Akankah Juan Mir masih bisa kita dekati untuk sisa balapan GP Sepang? Karena kita butuh poin agar bisa mendobrak, menjauhkan gap selisih poin dengan Fabio Quartararo yang berada di klasemen saat ini di posisi kedua. Nah hari ini hingga saat ini udah ada tadi insiden di mana tadi si Alex Espargaro kita lihat dia terlibat insiden, muncul di notifikasi bahwa dia crash. Dan pastinya kalau lagi dalam kondisi macet atau traffic yang lagi ramai, mungkin si Alex Espargaro bakal ngebawa masalah kepada pembalap lainnya. Misalkan dia crash dan dia menghalang pembalap yang ada di belakang. Biasa itu sering terjadi di Sepang, sering banget kok. Hingga kini tikungan terakhir Juan Mir blocking dari kiri. Kita perlu waspada karena Juan Mir sepertinya bakal berusaha untuk mati-matian mengamankan posisi kedua, karena pasti Juan Mir juga pengen mencuri poin untuk timnya itu Suzuki. Hingga kini lap keempat Marquez leads dengan gap 1,7 detik. Kita overtaking Juan Mir, bisakah? Dan ternyata masih bisa merangsek dan yes, kita melebar lagi-lagi. Kita terlalu berambisi, terlalu terburu-buru untuk berusaha overtaking Juan Mir. Hingga kini kita mengkontak dari Juan Mir. Sorry banget cuy, kita kebawa emosi sama kondisi balapan atau drama yang ada di Sepang. Saat kita duel kembali, kita overtake kembali Juan Mir. Segini kembali berduel lagi di entry corner tikungan keempat. Juan Mir masih berdefense dan kita masih berusaha juga untuk mengovertaking Juan Mir, meskipun sepertinya Juan Mir sangat tangguh sekali di sisa balapan GP Sepang. Emang ya kita nggak duga bahwa Juan Mir sepertinya mirip sama yang asli yang ada di real. Yang mana Juan Mir
akhir-akhir dia baru bisa kuat untuk bertarung ngerebutin posisi yang cukup bagus, yaitu di podium. Tapi kita gak bakal biarin kita kalah dari Suzuki. Bugatti harus bisa podium 2 dan malah stopi dong. Hati-hati cuy. Langsung kita blocking dan akhirnya block pass berhasil. Tapi Joan Mir masih ngangkat cuy. Dia masih bisa untuk memfight back Surasep. Si Ris Rio untuk posisi kedua. Ini emang gila banget Joan Mir. Benar-benar di luar dugaan bahwa dia bakal senekat ini untuk berada di podium 2 agar ngalahin Ducati. Tapi hari ini yang penting kita udah bisa finish di depan dari Fabio. Udah bersyukur banget. Saatnya di track lurus di backstrike kita berhasil mengovertaking Joan Mir tadi di 2 tikungan terakhir, tepatnya di exit cornering untuk menuju tikungan terakhir di MotoGP Sepang di Malaysian Grand Prix. Tikungan terakhir, hati-hati, saatnya kita bertahan aja agar kita berada di posisi kedua untuk MotoGP Sepang. Hingga kini Fabio masih berdua dengan Joan Mir di belakang, mengejar juga Jorge Martin. Maksudnya Zarco berusaha mengejar Ducati Lenovo Hardlit. Kita breaking kembali di final lap MotoGP Sepang. Kita cukup melebar, hati-hati. Dan hari ini kondisi ban kita sepertinya meskipun mendung, tapi ternyata kompor medium untuk depan kurang kuat cuy. Kurang bisa lengket karena hari ini buktinya ban kita masih awet banget cuy. Untuk kondisi ban kiri dan sebelah kanan, sebelah kiri dan juga bagian tengah, ada yang keras di belakang sayang sekali. Keep fighting cukup melebar dan diakselerasi. Semoga saja Fabio gak sampai mengovertaking Ris Rio. Jadi hari ini kita misalkan nanti kita finish di posisi kedua dan Fabio di posisi 3, nanti poin kita bakal nambah lagi, selisihnya itu 4 poin, jadi 1 ditambah 4 jadi 5 poin. Jadi makanya nanti kalau udah cari Sepang selesai, kalau dengan posisi yang sama kayak gini, kita bakal memiliki selisih poin sama si Fabio Quartararo itu berselisih 5 poin. Jadi masih ada jarak yang cukup bisa kita gunain untuk berjaga-jaga nanti misalkan kita di Valencia nggak bisa finish di depan dari Fabio Quartararo. Hingga saat ini di sektor ketiga, Fabio mengejar di belakang dengan gap 1 seperti makin rapat. Hati-hati, perlahan masuk dan beraja Fabio datang merangsak paksa untuk mengovertaking Ris Rio di sektor ketiga. Hingga sekarang menuju final sektor, markas leader Ris Rio dan Quartararo menyusul di podium 2 dan ketiga. Dan kini tinggal 1 sektor lagi, itu tikungan terakhir yang harus bisa kita lakukan untuk MotoGP Sepang. Fokus fighting, ini dia sedikit lagi podium 2 kita miliki. Langsung kita heartbreaking from race. Akhirnya kita berhasil podium 2 untuk MotoGP Sepang di race kandang pembalap Asia Tenggara yang berasal dari Indonesia. Yes dan yes, akhirnya hari ini kita berhasil melihat Marquez kembali di puncak kejayaan, itu di posisi pertama untuk hasil race-nya di MotoGP Sepang. Sementara itu di podium 3 ada Fabio Quartararo dan tentunya hari ini ya Zarco, Maverick Vinales, Jack Miller. Ini kenapa pembalap yang tadi dulu sama kita itu si Joan Mir gak ada dan gak masuk di posisi 9 besar? Apakah dia crash cuy? Kita cek dulu. Dan ternyata wah, sayang sekali Joan Mir hanya bisa untuk menuntaskan balapan GP Sepang di posisi ke-10. Sementara itu untuk yang crash hari ini ada, maksudnya yang crash dan gak bisa untuk kembali balapan ada 2 orang, yaitu Pol Espargaro dari Honda dan juga ada Ike Lokona dari perwakilan KTM Tech 3 MotoGP. Dan saat ini klasemen poin-poin kita, dan ya bener aja sesuai dengan apa yang kita prediksi bahwa poin kita bakal berselisih 5 poin after race GP Sepang. Dan tinggal 1 seri lagi di Valencia untuk penentuan juara dunia, apakah Fabio Quartararo atau malah justru kita sendiri bersama Ducati Lenovo. Semoga aja bisa, tepatnya untuk race yang sesaat lagi bakal kita mulai. Meaning he is still in the running for the next few races.
the top three are stepping onto the podium. These guys were great, and Marquez was simply superb today. Amazing. Hello from the Ricardo Tormo circuit in Valencia, and welcome to the latest round of the Motorcycle World Championship for the MotoGP race. Dan akhirnya sampailah kita di seri Valencia untuk final round MotoGP karir di season kelima. Hari ini Johan Zarco mengawali baris depan dengan Ducati Pramac Racing. Sementara di kedua masih ada Fabio Quartararo dengan Yamaha dan masih aja ngebak Juto Winfield dari YZ RM1. Untuk motor dari Fabio Quartararo. Hari ini pertarungan terakhir bakal kita mulai antara kita dan juga Quartararo, yang mana kita berdua lagi sengit banget untuk ngerebutin gelar juara dunia di musim ini. Semoga aja hari ini kita bisa membawa nama Indonesia untuk berlaga di Valencia dengan sangat baik dan bisa mengibarkan bendera merah putih di sini. Race terakhir bersama Riz Rio dan udah bakal kita pensiunkan cuy. Oke, hari ini karena cuacanya kering, kita mungkin lebih cocok kalau kita pakai staf dari Misano aja, karena gue sering lebih ngerasa klop aja sama staf dari Misano. Lebih cenderung lengkap antara high speed cornering, kemudian stop and go, serta track lurusnya. Soft medium bakal kita pakai untuk race di Valencia, dan semoga aja dengan kompo tersebut kita bisa untuk merangsa ke podium tertinggi sembari menguji gelar di sini. KTM, Yamaha, dan Ducati Satellite mengisi baris depan. Hari ini makin kesini ternyata pembalap Satellite makin jago untuk mendominasi ya. Kayak kemarin di GP Styria bahwa si Jorge Martin berhasil meraih kemenangan perdana sebagai seorang rookie. Luar biasa cuy. Oke, bersiap untuk race MotoGP Valencia untuk final round MotoGP karir. The riders are all on the starting grid. Just a few moments to go, and the lights at Ricardo Tormo Valencia will go out, starting the race. Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP untuk seri Valencia final round and on the way. Dan saat ini KTM Factory kita overtaking kembali mengejar Yamaha, Moto Energy, dan Ducati Pramac Racing. Johan Zarco leads. Fabio Quartararo masih bersama defense lanjut di Nelvo hingga saat ini di tengah kedua. Mampukah Riz Rio untuk kembali berjuang dari si kiri dan masih belum bisa, ternyata masih di blocking oleh Yamaha dari Quartararo. Hingga kini kita masih terlibat. Ada yang crash di belakang, sayang sekali. Baru dimulai balapan udah ada korban cuy, pembalap yang crash di belakang. Sayang sekali. Hingga saat ini masuki sektor kedua. Yamaha Rider masih berada di posisi kedua, terjepit oleh Ducati yaitu Pramac Racing dan juga Lenovo Athlete. Menuju high speed cornering sektor ketiga, kita braking perlahan dan akhirnya cukup light braking, cukup lewat juga tadi yang sampai crash. Luar biasa, sektor ketiga perjuangan Ducati Lenovo masih belum selesai hingga saat ini karena masih panjang 7 lap lagi cuy, dan menuju tikungan ke-11 menuju final chicane dan high speed cornering yang cukup menanjak dan kemudian akan menurun dan sangat membelok tajam. Ini dia, kita mulai sektor yang paling tricky di Valencia Grand Prix menuju tikungan terakhir yang cukup tajam, yang sangat menurun dan sangat tricky juga. Perlahan masuk kali ini dengan kompon soft medium, seperti kita bisa menempel laju dari Yamaha Rider hingga nanti menuju top speed. Kita hingga sekarang meskipun udah pengembangan yang cukup signifikan, tetap aja kita nggak bisa untuk kuadrasi. First corner perlahan masuk hari ini. Tikungan pertama, hati-hati dan malah potong jalur dong, track limit cuy. Aduh, satu peringatan, masih nggak apa-apa, masih bisa santai. Hingga kini Fabio Quartararo semakin kita dekati. Apakah posisi depan Surase bakal comeback atau malah justru ada pembalap lain? Dan gue pun masih agak bingung nih, kira-kira kita mau gabung tim mana untuk kedepannya, karena kita masih abu-abu banget. Nggak jelas gimana tujuannya untuk nanti kedepannya, apakah itu bakal dengan Asep lagi atau malah dengan pembalap baru. Kayaknya sih kalau kalian mungkin lebih senang ke Asep kali ya, bisa aja kan, apalagi dia gabung sama tim pabrikan entah itu Yamaha atau mungkin bahkan Suzuki, bisa aja kayak itu. Hingga saat ini Quartararo mulai bisa untuk kita lagi
Dan hari ini antara 3 balap ini pengisi podium 3 besar. Gapnya juga jaraknya nggak terlalu jauh-jauh banget dan masih bisa kita bilang imbang lah ya, dan masih sama, race pace-nya stabil. Asal kita bisa ngejar di track lurus, kita masih bisa untuk mengalahkan si Fabio Quartararo, karena kita hari ini di Valencia nggak terlalu kuat di tikungan dan juga generasi. Hingga saat ini di high speed cornering final sector, 2 tikungan terakhir cukup sliding, keren banget cuy. Emang asik banget untuk balap Valencia, dan apalagi kalau udah masukin sektor terakhir itu di tikungan ke-15. 13 deng. Oke, akselerasi. Fabio Quartararo jauh lagi. Gadi Renovo gagal mengejar Yamaha di akselerasi. Dan di lap 3 saat ini kita braking perlahan, first corner, kita masuk dan kita malah motong jalur lagi. Astaga, 2 kali peringatan untuk track limit cuy. Ya ampun, semoga aja nanti kita nggak sampai ada peringatan di lap keempat. Fabio Quartararo mulai bisa menerap lagi. Ini dia sektor kedua awal, kita banting kanan, perlahan masuk di tikungan ke-6 yang sangat paling gue seneng banget di Valencia juga, termasuk tikungan kedua sebelum tikungan terakhir. Hingga gini menuju tikungan ke-8 dan saat ada instalasi menuju high speed cornering, kita pasti bisa mengejar Yamaha. Dari sisi kanan langsung ke kiri, bisakah? Semuanya bisa, dan kita langsung late braking. Dan akhirnya kali ini kita malah lebar dong. Terlalu late braking karena terlalu berambisi untuk mengejar Yamaha Rider cuy. Sayang sekali kan, malah ngebuang-buang waktu kan kalau gitu. Kebatin kanan, sektor ketiga menuju final sektor, tikungan ke-11. Dan sebetulnya hari ini antara 3 pembalap ini sama kuatnya dan gak bisa ngerubah posisinya masing-masing. Karena hari ini kita meskipun di posisi ketiga, kita belum bisa untuk bermomentum. Tepatnya di selain track lurus, kita nggak bisa untuk ngimbangi atau lebih cepat daripada si Fabio Quartararo. Tapi di akselerasi dan di top speed kemungkinan sih kita masih bisa untuk mengejar di top speed aja, karena di akselerasi kita masih benar-benar kalah banget sama pembalap lainnya. Gak tahu kenapa dah, atau mungkin emang ada setting dari akselerasi yang kurang pas. Nggak gini di first corner. Dari sisi kanan, Fabio masih memblocking dari apex terdalam, tapi kita nggak boleh nyerah. Kita masih bisa untuk mengovertake, bisa dicoba kosong. Kita overtake dari kanan ke kiri, bisa ke hari ini masih di blocking oleh Fabio Quartararo, dan kita dapat di sisi kiri. Bagus sekali kembali berduel. Aduh, gagal dong. Overtaking, aksi overtaking yang cukup sia-sia dari Rio kepada Fabio Quartararo, dan untungnya kita nggak sampai ngebuat insiden atau collision dengan Fabio Quartararo. Kita patut waspada di balapan GP Valencia. Hingga sekarang menuju akselerasi dan di high speed cornering, tepatnya di tikungan ke-7 kita braking kembali dan gagal menghindar dari Fabio tadi. Hingga kita malah terlalu nggak enakan, hingga kita malah ngelebar cuy. Daripada kita nabrak si Fabio, malah kita kena collision kan. Waspada. Oke, final sektor menuju final chicane dan di high speed cornering menanjak. 2 tikungan terakhir, kita perlahan masuk hari ini, perlahan kita balik ke kiri, dan akhirnya kita langsung gaspol lagi dengan gear 3. Masih mencoba mendekati Fabio Quartararo hingga sekarang di braking zone tikungan terakhir. Kita masuk dengan late braking dan saya mengejar dengan DCS 1 demi mengalahkan Yamaha di seri Valencia. Ini dia Keep fighting menuju first goal, kita overtake Fabio dan oh my god, kita hampir menabrak tadi. Kita udah masih bisa ngerem lebih cepat karena tadi kita hampir aja kalau kita lihat braking kita mungkin bakal nabrak cuy. Oke, masih bisa mengejar di tikungan kedua, perlahan mendekati Fabio Quartararo di sisi kiri dan kita langsung overtaking Fabio. Ada celah dari sisi kiri, dari apa terdalam kita overtaking Fabio Quartararo dan kembali berdua ketiga side by side. Kita balik ke ganda perlahan masuk, hati-hati Fabio masih merangsak dan kita langsung overtake balik. Kita flyback kembali Yamaha Rider. The posisi kedua, akhirnya Lenovo Satellite berhasil menggeser Yamaha Rider dan bersiap lagi-lagi Yamaha masih berusaha mengkotek tadi, membuat collision sering sekali terjadi antara kita bersama Yamaha Rider itu Fabio Quartararo. Hingga kini sektor ketiga tikungan ke-8, Johan Zarco masih bertengger menjadi leader. Akankah hari ini Johan Zarco bakal berselebrasi seperti pada ketika dia ada di Moto2, yaitu salto cuy? Tapi kayaknya kita nggak bisa ngeliat selebrasi dari Zarco yang asli karena hari ini kita nggak ada fitur untuk bikin emot kayak di game F1 atau emot podiumnya, nggak bisa kita custom.
Ya, oke, ini dia high speed cornering, cukup menginjak gravel tadi untuk nggak sampai crash, cukup rawan. Dan di tikungan terakhir lap kelima menuju lap ke-6, kita tadi udah bisa menggeser dominasi Yamaha untuk posisi kedua. Dan sebenarnya di Valencia ini layoutnya gue suka banget sama Valencia untuk layoutnya. Cuman di tikungan pertama semenjak MotoGP game beralih ke era Unreal Engine, itu nggak tahu kenapa, karena mungkin tracknya lebih berasa kayak di realnya, mulai dari tingkat tanahnya, kemudian kemiringannya itu semua dimiripin. Makanya kita kenapa semenjak masuk di era Unreal Engine gue mulai nggak suka nih sama tikungan pertama dari Valencia. Masalahnya adalah kita kadang suka salah mencari titik breaking point atau racing line ketika kita menuju apex terdalam. Kayak tadi kita sampai 2 kali track limit gara-gara salah mengambil racing line atau apex dari tikungan pertama dari Valencia Circuit. Agak nyebelin sih, tapi ya mau gimana lagi, itu juga udah menjadi suatu perubahannya dari MotoGP game. Apalagi semenjak dibuka sama Unreal Engine, hingga saat ini kondisi tracknya pun gak ada banyak perubahan, kecuali beberapa tambahan aja untuk seperti jalur atau area track limit. Kalau untuk ground tanah atau permukaan dari aspal ya kayaknya nggak ada perubahan dari era MotoGP 18, sama aja. Oke, hari ini final chicane menuju high speed cornering dan Fabio Quartararo masih di belakang menempel laju, motong jalur. Untung kita nggak crash loh ini. Untung aja kita nggak sampai ngelewatin terlalu parah dari jalur yang berumput. Hingga kini akselerasi menuju lap ke-7. Hari ini akan megah, Luis Rio bisa bertahan di posisi kedua untuk menggeser Fabio Quartararo dari perebutan gelar dunia, dan kita bakal menjadi juara dunia di sini. Akankah hari ini menjadi hari terbaik bagi Ducati Lenovo? Karena hari ini Ducati bakal menjadi juara dunia setelah era Casey Stoner. Hingga kini Fabio masih mengejar berduel kembali. Dan woi, ngapain si Fabio malah mental tadi cuy? Dia kayak mental gara-gara injak klep kan? Waduh, parah banget. Oke, hari ini final lap masih kembali berjuang lagi. Bentar mengejar dari si kanan, hati-hati. Oke, kita bercelah. Kalem, kita nggak boleh terlalu berambisi untuk ngeblok, karena kalau kita terlalu berambisi yang ada nanti kita malah konten, kita bakal crash cuy. Kita nggak boleh terlalu berambisi untuk terlalu mendefense. Tapi kali ini terbanyak akselerasi menuju high speed cornering, kita bakal overtaking Fabio. Dan ini dia, ada celah. Kita let break, kita hard break kembali from rear, kita blok pas langsung Fabio Quartararo posisi kedua. Hingga kini kita berhasil menggeser Yamaha Rider. Yes, melebar. Aduh astaga, terlalu berambisi tadi dan kurang fokus. Final sector, tinggal sedikit lagi kita bisa untuk finish, dan tepatnya Fabio Quartararo dan juga Jack Miller masih berada di belakang yang cukup rapat berusaha mengejar ya Ducati Rider. Aduh. Oke, high speed cornering, hati-hati sampai crash di belakang Ducati Lenovo. Kita fokus ke fighting dan harus bisa mendefense dari jalur terdalam di tikungan terakhir. Dan akhirnya hari ini Ducati Satelit Lenovo berhasil mengunci gelar dunia untuk MotoGP karir season kelima. Yes, luar biasa, akhirnya tercapai sudah tujuan kita untuk MotoGP karir di season kelima hingga saat ini bersama Luis Rio. Even though he didn't manage to win the race today, he still put on a great show. The applause from the team and fans is definitely deserved. These days, the podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today, they were at their best, and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.
Oke, akhirnya sudah untuk karir kita di season kelima bersama Rio Rio. Dan hari ini mulai sekarang Rio udah kita pensiunkan untuk MotoGP karir. Dan kita bakal ganti dengan karakter baru lagi yang bakal menemani Asep nantinya hingga MotoGP 22. Untuk hari ini podium 3 besar diisi oleh Johan Zarco, Rio juga serta Fabio Quartararo. Yang mana hari ini dua rekan juga itu si Pecco dan juga Jack Miller sangat kuat sekali di akhir balapan. Bahkan Maverick pun nggak bisa untuk berada di posisi keempat. Ada juga Miguel Oliveira, Brad Binder, di mana hari ini duo KTM Factory tampil luar biasa. Mereka keduanya bisa tembus ke dalam 10 besar untuk Race GP Valencia di akhir balapan di musim kali ini. Nah, Jorge Martin finishnya di posisi ke-8 aja, beda sama Ariel kemarin di GP Styria. Tapi nggak masalah, yang penting hari ini kita udah bisa mengunci gelar dunia dan kita udah senang banget untuk terakhir kalinya kita bersama Rio dan bisa mengunci gelar dunia sebagai salam perpisahan juga. Jadi tinggal kita pilih aja nanti atau seleksi tim-tim manakah yang bakal kita naungi untuk season ke-6 bersama pembalap yang sudah menunggu untuk kita mainkan. Entah itu Asep Surasa atau mungkin karakter lain. Kira-kira kita mau gabung tim mana nih? Apakah Yamaha pabrikan atau malah Suzuki aja atau malah justru Aprilia atau mungkin KTM? Kita nggak tahu. Kita pasti patut. Pokoknya kita nanti bakal seleksi aja manakah yang paling kita inginkan, cuy. Hingga saat ini di posisi 10 masih ada Espargaro, Taka, Marquez, Joan Mir, Alex Rins, Pol Espargaro dan Savadori di posisi 16. Ada juga Corona, Franco Morbidelli. Dan hari ini duo Petronas Sarti nggak pernah tampil bagus ya. Mereka selalunya finish di luar zona poin. Dan saat ini klasemen kita berhasil mengakhiri balapan musim ke-6 dengan selisih 9 poin dari Quartararo, yang berarti hari ini kita udah mutlak menjadi seorang juara dunia di season ke-6. Sementara itu di posisi 3 masih ada Jack Miller, disusul oleh Johan Zarco, Joan Mir, Pecco Bagnaia, Maverick Vinales, Marquez serta Miguel Oliveira. Marquez sekalian tuh di posisi ke-8. Ada juga Alex Espargaro, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Pol Espargaro, Alex Rins, Taka, Binder, Alex Marquez, Iker, Vale, Luca Marini, Enya, Petrucci dan juga Lorenzo Savadori. Jadi oke semua, kalau gitu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu thank you nonton dan terima kasih udah nonton season ke-6. Kalau gitu terima kasih. Oke, bye dan ciao.